warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alam Astro Official. Masih bersama saya Epi tentunya. Buat para sahabat yang baru gabung, selamat datang dan salam kenal dari saya ya. Untuk para teman-teman sahabat misteri yang udah dukung dan udah subscribe channel ini, terima kasih banyak. Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Oke, pada kesempatan sore hari ini saya sedang berada di sebuah lokasi, tepatnya perkebunan kosong milik keluarga. Sebelumnya saya memberitahukannya, saya sedang pulang kampung dan saya menyempatkan diri untuk menyambangi sebuah lokasi terjadinya di mana dua kodam leluhur itu terjadi. Yang pada kisah misteri sebelumnya sudah saya ceritakan, ada beberapa part, tapi itu belum selesai ya, masih panjang ceritanya. Dan kali ini saya mencoba untuk menyambangi tempat lokasi awal mula terjadinya kisah itu terjadi. Sekarang tepatnya pukul 5 kurang ya, dan suasananya memang sedang gerimis di kampung saya. Dari tadi subuh sampai sekarang tidak kunjung reda gerimis-gerimis. Jadi lokasinya seperti ini ya kawan-kawan. Sebelah sana memang tidak terlalu jauh dari pemukiman warga. Itu ada rumah warga. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Terus sebelah sisi kiri saya ada pematah area persawahan. Ya, jadi kita akan mencoba untuk berjalan-jalan sebentar untuk menyambangi tempat-tempat di mana kejadian kedua kodam leluhur itu saya ceritakan. Jadi di sini tempatnya, lahan ini awal mula kejadian itu terjadi. Ini pada sore hari ya teman-teman. Bisa dibayangkan kalau malam hari itu suasananya seperti apa. Nah, kejadiannya di sebelah sini. Ya, rumah saya ada sebelah situ, pojok. Harus jalan lagi sebentar ke sono, sekitar 10 menitan ya. Nah, jadi tempatnya seperti ini ya teman-teman. Di sana area pematang sawah bisa dilihat. Nah, di sini sekarang saya berpijak ini di kawasan area kerajaan Harimau Loreng. Ya, kita akan berjalan sebentar ke depan. Sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman kalau gambarnya goyang-goyang atau pecah-pecah. Soalnya saya tidak menggunakan gimbal atau tripod, hanya dengan dipegang dengan tangan ya. Jadi di sini bisa dilihat ini perkebunannya ya. Nah, di sini dimana kejadian awal mula adik saya si Topan dan Awang ini kerasukan dua sosok harimau yang masing-masing memimpin sebuah kerajaan. Ya, kita akan berjalan ke sana. Ya, bisa dilihat teman-teman. Ini suasananya sore hari. Jadi bisa dibayangkan kalau malam hari ini gelapnya seperti apa dan mencekamnya seperti apa. Dan masih sekarang makhluk-makhluk tersebut masih bereksistensi. Nah, kita akan mencoba ke tempat wilayah si harimau putih itu berada. Ya, kita harus lewat sini. Ya, jalannya becek ya teman-teman karena memang sedang musim hujan. Ini saja sedang rintik-rintik gerimis. Ya, ini ada pohon bambu.
kita akan berjalan sebentar ke sana. Kita menuju ke tempat sosok sang harimau putih itu berada, tapi saya tidak akan masuk lebih dalam lagi ya, hanya di luar saja karena memang keadaannya yang tidak memungkinkan. Ya, inilah tempatnya, bisa dilihat. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman, kalau malam hari itu suasananya seperti apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ya teman-teman, sebelumnya saya mau menunjukkan di mana lokasi berdirinya kerajaan gaib Sang Maharaja Harimau Loreng. Jadi di sebelah sini, di tengah-tengah perkebunan ini, yang saya ceritakan dalam kisah dua pertarungan leluhur ya. Jadi di sini berdirinya kerajaan Sang Maharaja Harimau Loreng tersebut. Oke ya teman-teman, maaf videonya tadi terpotong karena ada sesuatu hal. Oke, segitu saja mungkin ya teman-teman informasinya. Suatu saat atau pada kesempatan lain hari akan saya ceritakan lagi dan akan saya sambangi jika saya ada kesempatan untuk pulang ke kampung halaman ya. Jadi seperti ini situasinya. Sebelah kanan saya adalah, saya beritahu lagi, sebelah kanan saya adalah tempat dimana berdiri sosok, maksud saya berdiri sebuah kerajaan gaib yang dikuasai oleh Sang Harimau Loreng. Sebelah sini, dan ini adalah irigasi sebagai pembatas, dan sebelah sini adalah sebuah kerajaan gaib yang berdominan menguasai adalah sosok harimau putih. Dan jika kita masuk ke sana, kita menuju sebuah dimana titik sumur tua yang mendiami sosok harimau putih tersebut. Nah, jadi di sekitar sini, maaf sebelumnya, kalau sebelah sini yang dikuasai oleh sosok harimau putih adalah sosok-sosok bangsa jin kafir ya, masih kafir. Nah, kalau sebelah sini yang dikuasai oleh sosok Maharaja Harimau Loreng itu adalah sosok-sosok yang memang sudah kebanyakan sudah masuk Islam. Jadi auranya sangat positif teman-teman. Sebelah sini aura negatif. Jadi saya berada di tengah-tengah perbatasan dua kubu kerajaan gaib. Bisa dilihat situasi dan kondisinya. Jika inilah sore hari, seperti ini situasinya. Ya teman-teman. Nah, di sini itu tidak hanya sosok harimau saja ya teman-teman. Masih banyak bangsa-bangsa lain, sosok-sosok lain seperti kuntilanak, sundel bolong, pocong, gondoruo, karena memang di sini adalah sebuah area pemakaman. Dan semenjak kejadian di mana kedua adik saya bisa mendapatkan dua kodam leluhur tersebut, ini banyak sosok-sosok yang menampakkan diri di sini ya. Nyampe sekarang masih bereksistensi. Dan kemarin saja pada saat sehabis lebaran memakan satu korban. Ya tidak, walaupun korbannya itu tidak sampai meninggal dunia. Hanya dia ibaratnya ini bisa dibilang kerasukan ya. Jadi nyampe sekarang itu masih suka kumat atau kumat-kumatan gitu. Kalau lagi kumat mengamuk atau sebagainya gitu ya. Oke teman-teman, sambil jalan saya akan bercerita. Jadi di sini tempatnya ya. Sudah saya beritahukan, seperti itulah kondisi di mana
dua kubu kerajaan gaib itu berada, yang memang berdominan sosok Raja Harimau Loreng yang memang sudah bergolongan Islam, dan satunya lagi sosok harimau putih yang bergolongan kafir. Itu tidak hanya satu dua makhluk saja, itu ada banyak makhluk-makhluk, karena memang yang merasuki masing-masing adik saya itu tidak hanya 3 makhluk, masing-masing 4-5 makhluk yang merasuk badan dalam adik saya. Hingga sekarang pun kadang masih suka mengganggu adik-adik saya, sosok-sosok tersebut. Tapi yang lebih dominan adalah sosok harimaunya. Yang satu sosok harimau loreng dan yang satu adalah sosok harimau putih. Awal mula terjadi kisah itu di sini, di perkebunan ini ya. Dan tadi yang saya sambangi adalah titik dua kerajaan gaib itu berdiri. Oke, segitu saja ya teman-teman. Sekali lagi saya minta maaf jika gambarnya goyang-goyang karena memang saya tidak menggunakan gimbal atau tripod, hanya menggunakan tangan kosong. Ya, sekalian saya ingin menunjukkan suasana di pedesaan atau perkampungan saya tinggal ya. Ya, masih seperti inilah, namanya juga pedesaan. Nah, di sini ada pematang sawah dan masih banyak kebun-kebun kosong. Ya, bisa dilihat. Oke, segitu saja ya teman-teman untuk video kali ini. Pada lain hari saya akan menunjukkan atau akan bercerita tentang kisah-kisah, dan saya akan melanjutkan kisah pertarungan dua kodam leluhur. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Untuk para teman-teman yang baru gabung, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan salam kenal dari saya. Dan saya akan selalu berusaha membuat konten-konten yang memang didasari dari kisah nyata, yang memang kalaupun itu adalah tempat yang memang bisa saya sambangi, saya akan menyambanginya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dan udah mendukung channel ini. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman sahabat misteri selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.